Pada episode 4 kali ini para peserta yang lolos kembali untuk beristirahat. Namun ada salah satu peserta dengan nomor 111, yaitu Byung-hee, yang dibawa petugas ke ruangan yang berbeda dari peserta lainnya. Tak hanya itu, penjaga yang lain memantau CCTV juga sengaja menghapus rekaman yang menampilkan Byung-hee untuk menghilangkan jejak. Tentu saja mereka bersekongkol untuk melakukan misi rahasia yang bahkan pemimpin mereka yaitu Frontman tidak tahu. Setelah semua peserta yang lolos memasuki ruangan istirahat, petugas kemudian mengumumkan hadiah yang mereka peroleh setelah menyelesaikan permainan kedua, yaitu sejumlah 34,8 won atau setara 421 miliar. Tak lama kemudian makanan dibagikan, namun banyak peserta yang protes karena hanya diberikan telur rebus dan juga air. Karena merasa kurang, Duksu dan keempat temannya lainnya termasuk Hanmi sengaja memotong antrian lagi untuk mendapatkan makanan lebih. Alhasil 5 peserta terakhir tak mendapatkan makanan karena makanan yang disediakan sesuai dengan jumlah peserta. Tentu saja kelima peserta itu protes karena tak mendapatkan makanan. Lalu salah satu peserta marah kepada Duksu dan mencoba untuk merebut kembali minumannya, sampai akhirnya minumannya itu jatuh dan botolnya pecah. Duksu pun menjadi tak terima dan murka. Ia kemudian memukuli peserta itu sampai meninggal. Peserta meninggal itu pun dihitung sebagai peserta yang tereliminasi, dan dengan begitu jumlah hadiah pun bertambah menjadi 100 juta won. Karena setiap nyawa peserta yang tereliminasi akan mempertaruhkan 100 juta won atau senilai 1 miliar rupiah. Sementara itu para petugas permainan mengurus peserta yang tereliminasi dengan cara membakarnya. Di situ Junho melanjutkan penyamarannya. Setelah sebelumnya topeng penjaga dengan simbol kotak yang dibunuh di episode sebelumnya, ia kemudian memakainya dan membuat dirinya menjadi supervisor atau penjaga dengan berpangkat yang lebih tinggi. Penjaga dengan topeng simbol kotak pangkatnya lebih tinggi dari penjaga topeng segitiga maupun lingkaran. Di lain tempat terungkap rahasia peserta 111 atau Byung-hee. Ternyata ia merupakan seorang dokter dan bersekongkol dengan beberapa penjaga untuk mengambil organ-organ peserta yang tereliminasi dan nantinya akan dijual. Sedangkan di sisi lain, para peserta mulai khawatir kalau nantinya bakalan ada pertumpahan darah antar peserta agar jumlah peserta berkurang. Karena kita tahu setelah kejadian seperti tadi, pasti orang-orang licik bakalan melakukan segala cara untuk saling membunuh hanya untuk mengumpulkan hadiah yang lebih banyak. Dan juga kalau peserta berkurang, maka berkurang juga musuh mereka dalam permainan. Para peserta pun mulai melakukan strategi dan membuat tim masing-masing. Begitu juga dengan Ki-hon, Sang-woo, Ali, dan kakek Ilnam. Karena sebelumnya Sae-byok sempat ada masalah dengan Duksu, akhirnya Ki-hon menawarkan Sae-byok untuk mendatangi Ki-hon jika nantinya Duksu menyerang. Balik lagi ke Byung-hee, setelah menyelesaikan operasinya mengambil organ-organ para peserta, ada 2 penjaga yang akan mengantarkan organ-organ itu melalui jalan pintas dan menyelam agar sampai ke tempat itu. Penjaga dengan nomor 28 dan juga 29, namun nomor 29 yang diduga sebagai Junho tak muncul. Sedangkan Byung-hee kemudian diberikan telur oleh salah satu penjaga yang isinya tentang permainan berikutnya. Si penjaga juga memperingati Byung-hee kalau malam ini bakalan ada pertempuran hebat antar peserta. Ternyata hal itu memang sengaja direncanakan oleh pihak permainan dengan memberikan makanan yang sedikit untuk para peserta saling berebutan dan juga berkelahi. Karena para petugas tidak akan ikut campur ataupun membantu Byung-hee nanti, maka si penjaga menyuruh Byung-hee agar bergabung dengan tim yang terkuat. Saat kembali ke tempat, Byung-hee kemudian berniat bergabung dengan tim Duksu. Dia juga memberitahu Duksu kalau dirinya memiliki petunjuk tentang permainan yang akan dimainkan berikutnya. Lalu saat lampu mulai dipadamkan, Duksu langsung menyerang peserta lain dengan pecahan botol kaca. Suasana pun mulai histeris dan semua peserta saling menyerang untuk bertahan hidup. Begitu juga dengan Sae-byok, diserang oleh Duksu. Ia kemudian meraih pisaunya dan mengarahkannya ke Duksu. Sae-byok pun terus melakukan perlawanannya serta berusaha kabur. Ia kemudian pergi ke tim Ki-hon. Namun para peserta menjadi semakin menggila dan menjadi lebih sadis. Mereka juga saling membunuh tanpa ampun.
Tak lama kemudian, kakek Inam yang ketakutan berteriak di atas tumpukan kasur sambil memohon agar mereka semua berhenti. Kemudian pemimpin permainan yang memantau pun menyuruh para petugas untuk mengakhirinya dengan menghidupkan lampu dan menghentikan para peserta. Para penjaga dan juga termasuk Junho kemudian mulai masuk dan mengangkat mayat peserta yang mati terbunuh. Junho lalu diam-diam mendekati Kihon dan bertanya tentang peserta bernama Juang Inhu yang merupakan kakaknya yang hilang. Kihon pun mengatakan kalau di sini para peserta tak mengetahui banyak nama satu sama lainnya. Kemudian diperlihatkan kakek Ilnam sepertinya sedang trauma akan kejadian tersebut. Kihon pun berusaha menenangkannya dan Kihon meminta untuk saling berkenalan satu sama lain. Tiba-tiba ahli memotong pembicaraan dan mengatakan bahwa nama Kihon adalah Sang Mungdong. Kihon yang mendengarnya pun tertawa dan mengatakan bahwa Sang Mungdong itu nama daerah tempat ia tinggal. Nama Kihon sebenarnya adalah Seong Kihun dan Ali memperkenalkan namanya yaitu Ali Abdul dari Pakistan. Dilanjutkan oleh Sang Wo. Kihon pun menyuruh Sai Byok untuk memperkenalkan dirinya dan dia mengatakan namanya adalah Sai Byok. Dan Kihon bertanya ke kakek namanya, namun si kakek tua terlihat masih trauma. Kihon pun memakluminya. Di sisi lain diperlihatkan Duksu yang terluka akibat perkelahian sebelumnya. Kemudian diinformasikan 27 pemain telah gugur. Di sini Hanmi menggoda Duksu dan merayunya. Kemudian Hanmi mengajak ke toilet dan benar saja terjadi mantap-mantap di dalam toilet tersebut. Lalu para peserta sedang istirahat. Junho seperti biasanya mencatat semua yang ia lihat di note HP-nya. Tapi tiba-tiba Junho mendengar suara batuk dari kamar lain. Namun saat didengar secara seksama, batuk itu membuat seperti kode Morse. Dan waktu ditafsirkan artinya adalah nomor 29, yaitu nomor kamar yang ditempati oleh Junho. Keesokan harinya permainan ketiga pun segera dimulai. Petugas permainan meminta para peserta untuk membuat tim terdiri dari 10 orang dalam waktu 10 menit. Kihon lalu mulai menebak-nebak permainan anak kecil apa yang terdiri dari 10 orang. Dan karena sekarang mereka sudah ada 5 orang, yaitu Kihon, Sang Wo, Alik, kakek Ilnam, dan Sai Byok. Akhirnya Sang Wo mengusulkan untuk masing-masing dari mereka mencari satu anggota pria. Karena tim mereka sudah ada wanita dan seorang kakek-kakek, mereka pun mulai mencari anggota lainnya. Namun setelah mencari-cari, Sai Byok tetap tak menemukan anggota pria. Dan akhirnya dia mengajak seorang wanita nomor 240 yang sedang duduk sendirian. Di sisi lain setelah Duksu mendapatkan bocoran dari Byung-hee, akhirnya ia menyuruh teman setimnya untuk mencari anggota pria dengan bu yang kuat dan membuang Hanmi dari timnya. Saat semuanya sudah mendapatkan tim masing-masing, kelompok Kihon rupanya kurang satu orang karena si kakek tak membawa satu anggota untuk bergabung. Akhirnya dengan pedenya, Hanmi pun memaksa untuk bergabung dengan kelompok Kihon. Namun karena waktunya sudah mau habis, hasil ia pun diperbolehkan untuk bergabung. Setelah selesai pembagian kelompok, para peserta kemudian masuk ke area permainan, yang di depannya ada 2 menara berlawanan. Permainan ketiga pun diumumkan dan ternyata adalah tarik tambang. Jadi 2 kelompok akan bermain di atas menara masing-masing. Dan jika salah satu kelompok berhasil menarik tambang sampai tim lawan jatuh ke bawah, maka kelompok itulah pemenangnya. Permainan pun akan dimulai. Kedua kelompok yang akan bermain dipilih dengan cara diundi. Dan yang pertama bermain adalah tim 1, yaitu kelompok Duksu dengan tim lawan bernomor 7. 1조와 7조가 시바랍니다. Saat permainan dimulai, tim Duksu yang berisikan 10 pria bertubuh kuat dengan mudahnya mengalahkan tim lawan sampai jatuh. Yang terpilih adalah tim 4, yaitu kelompok Kihun dan tim lawan nomor 5. Kihun yang lainnya pun merasa was-was karena tim lawan semuanya pria yang kemungkinan tenaganya lebih unggul. Mereka kemudian memasuki lift. Di saat di dalam lift, si kakek Ilna memberikan trik jitu bernama tarik tambang. Karena waktu kecil ia dulu jagonya bermain tarik tambang.
Lalu mereka pun mengikuti aba-aba dan strategi si kakek, yaitu ia menempatkan Ki-hon di bagian paling depan sebagai orang penting untuk melihat wajah lawan di saat mulai lemah dan putus asa. Sedangkan orang yang paling belakang adalah orang yang paling kuat dan bertubuh besar, yaitu Ali. Kemudian formasi mereka juga dibuat di sebelah kanan dan kiri secara selang-seling. Lalu yang berikutnya adalah posisi kaki harus sejajar menghadap ke depan, dan di saat permainan dimulai, mereka bersama-sama menarik tambang dengan posisi tubuh agak berbaring tanpa bergerak dan hanya perlu bertahan di tempat selama 10 detik. Kemudian saat Ki-hon melihat tim lawannya sudah mulai melemah, ia langsung menyuruh yang lainnya menarik dengan sekuat tenaga sampai tim lawan hampir terjatuh. Namun tak lama kemudian tim lawan bangkit lagi dan menarik kembali tim Ki-hon. Di saat Ki-hon dan lainnya hampir tertarik oleh tim lawan, Sang Wo malah menyuruh yang lainnya untuk maju 3 langkah.